repotnya nanti kalau nggak kita ganti air itu nanti kandungan amoniaknya terlalu tinggi yang jadi meracuni ikan. Kalau meracuni ikan nanti banyak ya penyakit macam-macam lah, jamur atau apa gitu. Terus kalau untuk perawatan tadi kan sedikitnya sudah disampaikan sama jenengan. Nah ini kalau untuk prosesi breeding kan situ kan main udah dari lama ya. Maksudnya kalau untuk saya kan baru pemula, baru aja gitu. Nah itu jenengan beli terus atau sama breeding sendiri, nyetak sendiri ikan seperti itu? Ini kalau breeding itu lebih baik kenali genetiknya, genetik ikannya. Gimana itu? Misal kamu mau ngebreed ikan brown, misal brown itu setidaknya jantan dan betina harus brown juga. Kalau enggak itu nanti anakannya kacau. Misal induk betina brown, terus induk jantannya RW misal, dan nanti anaknya pasti kacau. Yang kedua, antara induk jantan dan betina jangan satu darah. Kalau bisa, misal kamu punya betina brown, kamu juga punya jantan brown, nah itu setidaknya usahakan cari jantan selain dari induk yang beda. Jadi harus beda gen ya? Maksudnya beda anakan? Ya, beda anakan. Beda anakan. Tapi genetiknya harus juga brown. Jadi sama-sama genetik brown, cuman beda garis keturunan gitu loh. Kalau segaris keturunan itu kebanyakan nanti anakannya cacat. Jadi ya percuma lah kita capek-capek nge-breed, ngasih makan artemia, ngasih makanan, ternyata anakannya cacat, kan terjual. Betul. Nah itu treatment Om, kasih sedikit apa ya kisi-kisi buat ini teman-teman Deus yang mau nyoba breeding koki apa aja lah, itu prosesinya dari cara apa ketika betina udah siap itu seperti apa, jantan udah siap seperti apa sampai keluar telur gitu. Jadi kalau kita mau ngebreed itu harus dipersiapkan indukan betina dan indukan jantan. Biasanya usia lebih dari 6 bulan, atau yang lebih baik itu kurang dari 1 tahun. Indukan yang usianya kurang dari 1 tahun atau lebih dari 6 bulan. Itu biasanya paling indukan yang paling bagus itu. Dan usahakan tadi genetiknya jangan satu darah. Betul. Genetiknya jangan satu darah. Terus intinya kita persiapkan tempat. Setidaknya tempat itu dikeringkan dulu. Setelah dikeringkan dikasih air baru baru dikasih indukan tadi jantan betina. Dan dikasih ini istilahnya apa, tempat menempelkan telur. Biasanya saya pakai tali rafia tempat menempelkan telur. Nanti setelah dicampur kita lihat sore itu kelihatan enggak indukan ini saling kejar. Kalau indukannya udah saling kejar berarti dia siap kawin. Nanti dilihat paginya, pagi-pagi dilihat kalau sudah dia masih kejar-kejaran, ternyata keluar telur, udah dilihat lagi nanti sampai dia nggak ngejar-ngejar lagi yang jantan. Biasanya kan jantan ngejar betina terus gitu, betina ngeluarin telur. Kalau sudah nggak kejar-kejaran diangkat, kedua induknya diangkat. Terus air yang ada telurnya tadi diganti, airnya diganti di sifon. Diganti baru atau? Diganti air baru. Diganti air baru, dikasih metilen blue. Biar menghindari, biar nggak berjamur. Nanti setelah 3 hari 4 hari, tergantung cuaca. Kalau cuacanya panas, biasanya 3 hari sudah menetas. Jadi kalau untuk jantan betinanya Om, jantan betina secara apa ya? Idealnya jantan betina, 1 betina itu 2 jantan. 1 betina 2 jantan. Kalau untuk apa
biar kita tahu oh ini jantan ini betina seperti itu. Ada ciri betina yang sudah siap bertelur itu biasanya perutnya gendut. Iya. Terus apa? Gembur. Jadi di sekitaran apa itu? Sekitaran anusnya itu sudah gembur. Itu biasanya sudah minum telur. Induan yang sudah minum telur. Kalau yang jantan itu di sirip dayung. Di sirip dayung itu banyak bintil-bintil putih kasar. Biasanya kalau muncul bintil-bintil kasar dia udah jantan, sudah siap kawin. Terus kalau untuk kamu setelah menelur tadi kan, setelah keluar telur itu diganti air full. Betul. Terus dikasih methylene blue. Setelah air, itu ganti air baru, kasih methylene blue. Udah diamkan aja. Nanti 3 hari 4 hari dia akan menetas. Setelah menetas setelah 3 hari baru kita kasih Artemia. Ya. Artemia nanti sekitar 1 minggu. Iya. Setelah Artemia baru tutup air. Soalnya kita harus menyesuaikan pakannya itu, kita menyesuaikan besaran mulut. Betul. Mulut ikan yang baru lahir kan kecil. Kita kasih Artemia. Soalnya Artemia itu kalau baru netas juga kecil. Nah, jadi ikan bisa makan. Setelah umur 1 minggu baru kita kasih tutup air. Ya. Seminggu kemudian kita kasih cacing sutra. Dan sekiranya kalau sudah bisa makan pelet, kasih pelet. Lebih baiknya pakai cacing sutra. Cuman cacing sutra mahal. Ya kalau ada mahal. Kalau nggak ada ya otomatis harus pakai pelet. Kalau pelet biasanya pelet aku terus baru ya kasih kamu. Kan juga gini Om, ada pertanyaan dari saya. Jadi kan untuk induk itu kadang dia kan udah bertelur. Nah dia daya hidupnya kira-kira satu indukan itu bisa menghasilkan berapa ekor anakan yang hidup gitu? Biasanya satu indukan rata-rata ya kalau saya ya rata-rata bisa 5.000 ekor. 5.000 itu indukan size satu indukan size sekitar 15 sampai 20-an. 15 sampai 20 cm itu bisa sampai segitu. 5.000 ekor. Bisa 5.000 ekor atau lebih. Nggak pernah ngitung saya. Betul. Catat. Terus untuk Om, kan itu kan kalau di koki kan ada beberapa kelas. Ya. Nah itu untuk yang jelek itu jenengan gimana? Itu biasanya jenengan jual atau setelah usia anakan itu umur 1 bulan atau 2 bulan itu saya sortir. Sortir pertama itu kita lihat ekor, emangnya belah apa enggak. Ekor yang enggak belah sudah kita buang. Biasanya yang sortiran itu kan buat pakan predator ya. Betul. Yang ekornya belah kita besarin lagi nanti sebulan atau 1,5 bulan kita sortir lagi. Kita sortir ininya siripnya gimana, kalau rancu ya tumbuhnya gimana, terus sirip anal, terus ekornya kanan kiri seimbang apa enggak gitu. Jadi sortir itu enggak satu kali, berkali-kali. Maksimal sortir berapa kali? Biasanya saya 3 kali. Ketika umur berapa aja? Biasanya umur 1 bulan atau lebih. 1 bulan atau lebih, terus umur 2 bulan, terus umur berapa lagi ya tergantung kita punya waktu apa enggak. Nanti kalau semakin gede kan kelihatan. Waktu kecil misal rancu itu punggungnya bisa lengkung, ternyata pas besarnya muncul benjolan kan gitu. Jadi seiring perkembangan pertumbuhannya mesti ada cacat-cacat lah muncul. Terus untuk kendalanya Om, yang pernah sampean alami istilahnya pahitnya ya, kalau kan banyak orang nih udah tahu sampean dan di tempatnya Pak Wahyu dia ikannya bagus-bagus, gendut-gendut, gennya bagus.
gen jumbo semua dan lain sebagainya itu banyak banget. Nah itu kan saya kan hanya tahu manisnya, tapi kan nggak tahu gimana kok jatuhnya Pak Wahyu dulu sebelum dikenal banyak orang dan sampai saat ini begitu. Kira-kira ada cerita gimana? Ya gini, kalau breeding itu kan secara apa ya, secara pengalaman Iya. bisa jadi saya ngebreed itu misal jadi beberapa ratus ekor. Iya. Ternyata setelah disortir nggak ada yang bagus. Pernah itu ngebreed bisa jadi berapa ribu ekor, ternyata listrik mati. Ikan mati semua. Udah biasa. Kadang lagi kena penyakit bareng-bareng. Biasanya penyakitnya apa Om? Penyakitnya biasanya jamur. Jadi kalau masih kecil itu kita harus sering-sering ganti air. Jadi treatmentnya yang masih usia 1 bulan ke bawah itu kan riskan banget. Iya. Jadi setiap hari harus ganti air. Kadang saya kalau pulang kerja udah capek, malas. Padahal itu banyak ikan baby itu baru lahir. Kadang malas. Besok kita lihat, ya ikan udah pada lemes, ngambang gitu. Jadi repotnya itu kita harus perhatian terus. Soalnya usia sebelum 1 bulan itu usia paling riskan. Ikan gampang mati. Jadi kadang usia sudah makan cacing pun kita kalau beli cacing nggak bersih, iya. itu juga bikin penyakit itu. Okay. Jadi pernah beli cacing, saya kasih makan cacing, ikan lemes semua. Iya. Ternyata penyakit. Jadi apa terdapat mungkin bakteri jelek dari si cacing itu? Betul. Repotnya kalau kita kasih makan makanan alami gitu, kita nggak tahu kondisi cacing itu saat kita beli dia dapatnya dari mana, kan kita nggak tahu. Steril atau tidak? Steril atau tidak. Walaupun di kita biasanya kita beli, kita kasih obat-obat dulu. Betul. Kita ganti air terus, kita kasih obat, baru kita kasih makan ikan. Itu ada mesti kelolosan. Kalau baby nggak dikasih makan casut, itu biasanya pertumbuhannya lama. Misal kita nggak punya casut nih, kita dapatnya tutup air, udah kasih tutup air, terus kita nggak dapat tutup air, kita nggak dapat casut, otomatis kita kasih pelet. Kita kasih pelet, dia mau makan, tapi secara perkembangan kalah kalau kita kasih cacing sutra. Jadi paling bagus kalau kasih casut cacing sutra ya. Cuman kita terkendala cacing sutra. Minim ini stok atau gimana Om? Cacing sutra pertama memang harganya mahal ya, 1 liter itu bisa 30.000, di Jogja itu bisa malah lebih, bisa 35, 40. Ya. Kalau di Klaten masih 30-an ribu. Nah, itu kalau musim hujan juga susah. Itu air sama cacing sutra itu susah. Padahal ikan koki itu paling produktif saat musim hujan. Ya saat musim hujan mesti bertelur, rata-rata bertelur. Cuman saat musim hujan kita juga bisa cari pakan untuk budaya. Terus selang waktu ketika induk setelah dipijah itu dia siap untuk dipijahkan lagi, paling pendek berapa dan paling lama berapa? Biasanya induk betina itu di saya itu ada yang 2 minggu dan nelur lagi. Tapi nggak sering, paling 2 kali gitu ya. Kita breed 2 minggu dia nelur lagi, besok lagi 2 minggu nelur lagi, besoknya udah mandek. Itu sampai berapa? Berarti dia kalau betina lebih baik 3 kali udah nggak usah dipakai. 3 kali nelur nggak usah dipakai lagi. Biasanya nanti bisa nelur cuma sedikit. Oh gitu. Kuantitas telurnya sedikit.
Oke, indukan betina itu biasanya saya pakai 2 sampai 3 kali pemijahan. Soalnya setelah 3 kali pemijahan biasanya kuantitas telurnya sudah mulai berkurang, jadi nggak efektif loh. Kalau indukan jantan usia berapapun bisa, tapi kalau lebih dari 2 tahun kayaknya sudah nggak produk. Tapi masih bisa membuahi atau tidak, Om? Jarang saya punya sampai 2 tahun ikan jantan. Rata-rata 1,5 tahun gitu udah nggak produk. Terus ini Om, misal ini sampean pernah kena ini ya penyakit, nah itu bisa tolong di-share jenis penyakitnya apa, terus penanganannya seperti apa, lah biar teman-teman untuk pemula lah, untuk pemain lah, biar tahu gitu. Ya kalau jenis penyakit saya juga nggak paham ya. Iya. Cuman kadang secara feeling aja ya. Misal ikan di dalam akuarium itu cuma diem aja. Dilihat fisiknya biasanya ada di kulitnya itu putih-putih. Putih-putih itu biasanya jamur. Kalau nggak jamur ya karena kualitas airnya jelek, jadi segera aja airnya diganti. Cuma gitu aja. Kalau kadang ikan secara fisik baik, cuman ikannya diem aja semua. Diganti air kok juga diem aja semua. Jadi juga saya nggak tahu penyakitnya apa. Terus lihat diinsang juga insangnya merah, nggak masalah. Tapi nanti mati satu mati. Saya juga nggak ngerti penyakitnya apa. Jadi tapi pernah gitu. Mati satu. Aku ganti air. Terus waktu ganti air kan saya sifon pakai selang. Iya. Terus selangnya saya buat sifon kolam yang lain. Ternyata kolam yang lain juga tertular gitu loh. Jadi hati-hati kalau ada ikan yang diem, udah nggak aktif, kayak penyakitan tapi fisiknya bagus, gitu loh. Kalau waktu nifon jangan alat-alat nifonnya jangan dipakai ke tempat yang lain, nggak bisa menular. Tapi penyakitnya apa saya juga nggak tahu. Karena secara otodidak sih saya lihat ikan sakit gimana, secara perilakunya gimana, biasanya diem. Terus lihat fisiknya misal di kulit sisirnya itu ada putih-putih, berarti jamur gitu. Treatmentnya biasanya cuma saya kasih methylene blue atau saya kasih PK gitu. Oke, jadi mungkin itu dulu Om yang terima kasih banyak sebelumnya udah dibolehin main ke sini, udah tanya-tanya macam-macam, menghabiskan waktu dengan dan mungkin segitu dulu kita ngobrolnya biar enak nanti teman-teman nyernanya juga. Nah mungkin next time saya main ke sini lagi, tanya-tanya lagi, kita ngobrol lagi gitu ya. Jadi terima kasih banyak. Oke. Ya. Gitu Paman.